Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang relasi. Entah itu short term relasi maupun long term relationship. Entah yang bersifat kekal, janji yang memang sudah dibangun di antara pasangan, suami istri dalam hal ini, atau relasi yang hanya singkat, persahabatan. Yang sering saya renungkan adalah kenyataan yang seringkali kontradiktif. Terutama dalam relasi suami istri. Mereka itu begitu saling mencintai, saling jatuh cinta, sampai berani janji untuk mencintai tanpa syarat, tanpa batas waktu. Namun, seringkali yang terjadi sebaliknya. Mereka justru saling menyakiti dan kurang menghargai satu sama lain, dan bahkan kepada orang lain bisa lebih lembut, lebih sabar, tetapi dengan pasangan justru lebih kasar dan kurang sabar. Apa yang terjadi? Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang saya renungkan, supaya kita bisa belajar bersama. Menurut seorang ahli relasi dan juga konsultan perkawinan, ada berbagai macam hal yang menyebabkan relasi itu rusak atau hancur. Namun, di antara banyak hal itu, ada 4 yang sungguh-sungguh menghancurkan relasi. Apa saja itu? Mari kita coba lihat bersama-sama. Seringkali terjadi keempat hal ini menghancurkan relasi tanpa disadari oleh yang bersangkutan. Yang pertama adalah indifference, tidak peduli. Yang kedua neglect atau mengabaikan. Dan yang ketiga ada violence, entah itu big violence, serious violence, atau light violence. Dan yang keempat adalah menghina, memandang rendah. Dan ini yang paling menghancurkan. Keempat hal ini seringkali terjadi bersamaan, urutannya tidak jelas dan saling berkaitan. Tetapi saya mencoba menggambarkan secara lebih detail. Indifferent, tidak peduli. Pada dasarnya adalah pasangan tidak lagi penting. Saya tidak peduli, tidak lagi perhatian, tidak lagi menanyakan bagaimana kabarnya, tidak lagi peduli apa yang dirasakan, dan di situ ada perasaan dingin yang mulai masuk dalam relasi itu. Kadang-kadang tidak sadar. Dan ini kadang seringkali berkaitan dengan neglect atau mengabaikan. Mengapa neglect? Karena kemudian yang diperhatikan ada hal yang lain. Entah itu hobi, entah itu pekerjaan yang terus dievaluasi, dicarikan way out, terus dipikirkan, dan kemudian membuat dia mengabaikan pasangannya. Dan ini bisa berjalan lama tanpa disadari. Tetapi yang seringkali justru menghancurkan adalah kasar, violence. Tidak selalu kasar secara fisik dan marah-marah, tidak selalu begitu. Bisa jadi kasar yang ringan-ringan. Yang artinya bahwa saya mengatakan sesuatu tanpa perasaan belas kasih atau tanpa empati. Berkata-kata kasar, kenceng, nadanya tinggi, itu juga sering terjadi. Dan itu jawabannya yang seringkali kita renungkan. Mengapa kepada orang lain bisa lembut, bisa baik, nice, tetapi kepada pasangan sendiri, orang di rumah malah kasar dan nadanya tinggi, violence. Dan itu kemudian turn off the relationship, memadamkan api relasi. Dan kalau itu terus-menerus terjadi, kemudian dorongan untuk menghormati, mendekati, kemudian menjadi
hilang. Itu yang terjadi. Violence, small violence, ataupun apalagi big violence ya. Dan itu yang menghancurkan relasi, sadar atau tidak sadar. Kadang-kadang kata-katanya kenceng. Dan di situ berkaitan dengan seluruh relasi sepanjang hari, termasuk mempengaruhi hubungan yang lebih intim di antara mereka. Dan yang keempat adalah memandang rendah, menganggap pasangan tidak begitu berarti dan tidak penting. Bahkan seringkali tanpa kata, dengan kata-kata jelas, kamu ini bodoh. Hal-hal kecil, kata-kata kecil, tetapi menghancurkan relasi. Atau bahkan dengan hanya mengangkat alis saja, sudah menghancurkan seluruh pribadi pasangan. Dan ini yang seringkali menyebabkan persoalan lebih besar, yaitu pindah ke lain hati, ketidaksetiaan, selingkuh. Kadang-kadang tidak setia dan selingkuh bukan menjadi penyebab kehancuran rumah tangga, tetapi merupakan ujung dari sebuah proses, akibat dari sebuah proses relasi yang tidak berjalan. Persoalannya adalah bagaimana bisa mengatasi ini semua. Yang pertama adalah sadar, tentu sadar akan janji perkawinan dan mengerti apa artinya peduli dan mencintai. Pasangan tetap menjadi prioritas yang utama. Di luar apapun juga, entah itu pekerjaan, entah itu hobi, entah itu anak, entah itu apapun juga. Pasangan adalah pribadi yang saya cintai, yang menerima persembahan hidup saya sepenuhnya tanpa syarat seumur hidup. Kesadaran itu untuk kembali, dan itu penting. Maka perlu memperhatikan perasaan, mengutamakan pasangan, respek, mendengarkan, tahu menahu, peduli apa yang terjadi. Keempat hal itu sungguh-sungguh bisa masuk tanpa disadari. Karena seringkali kita tidak lagi perlu berjuang, karena sudah ada ikatan yang tidak mudah untuk dipatahkan. Karena terutama sudah ada pengalaman-pengalaman bertahun-tahun bersama, suka dan duka. Ada yang sudah menjalaninya puluhan tahun, mengalami bagaimana dulu ditinggalkan orang tua, bersama-sama menderita dan berduka, melahirkan anak, sakit, mengurus ke rumah sakit, namun juga pergi berlibur bersama, menikmati sukacita. Sudah begitu banyak relasi yang dibangun. Karena itu, memori indah, kenangan indah itu bisa membantu untuk mengembalikan kehangatan relasi. Meskipun ada keempat hal yang bisa merusak relasi itu. Yang paling penting langkah pertamanya adalah sadar dan kemudian mempunyai niat baik untuk kembali membangun relasi yang lebih hangat dengan mengenang memori-memori indah yang sudah dibangun sekian lama. Bagaimana kalau terjadi perselingkuhan? Apakah masih bisa dikembalikan? Bisa. Karena seringkali perselingkuhan bukan sebab kehancuran, tetapi merupakan alarm, tanda bahwa relasinya sudah hancur dan perlu diperbaiki. Memang menjadi lebih sulit. Salah satu syarat yang harus tidak bisa dilewati adalah memutuskan kembali memilih pasangan untuk dicintai. Memilih pasangan untuk dicintai kembali. Itu yang poin utama. Bukan karena merasa bersalah. Itu tidak menolong. Karena rasa bersalah tidak bisa memperbaiki relasi. Malah kemudian menyebabkan rasa bersalah juga dan kemudian mencari sebab-sebab kesalahan. Lupakan itu dan ambil keputusan untuk memilih kembali mencintai seperti dulu. Dan itu langkah pertama, memilih mencintai kembali. Langkah yang kedua adalah ikhlas, sabar untuk bersama-sama mengungkapkan seluruh unek-unek ganjalan di dalam hati. Dan karena itu harus siap untuk ditanyain, untuk sungguh-sungguh diteliti kenapa itu bisa terjadi. Dan harus sabar, tidak bisa mengatakan stop,
Saya sudah bertobat, mari kita move on dari sini. Tidak bisa begitu. Tidak bisa memaksa, tidak bisa tergesa-gesa. Perlu waktu, bahkan bisa bertahun-tahun. Yang paling utama adalah terus-menerus bersedia menjawab pertanyaan apapun bersama-sama dengan mengakui segala kesalahan, tetapi kemudian tetap pada akhirnya memilih kembali pasangan untuk dicintai. Itu yang perlu dipegang. Dan karena itu ungkapkan semua, tanyakan terus-menerus. Jangan mengatakan kepada pasangan, stop, jangan mengungkit-ungkit lagi. Tidak. Kalau masih diungkit, masih ditanyakan, itu berarti belum selesai. Maka biarkan saja, terus-menerus sampai habis. Tidak ada lagi ganjalan di dalam hati. Dan karena itu bersama-sama memperbaiki relasi yang biasanya sudah lebih dulu rusak atau tidak jalan dengan baik. Kabar gembiranya, kalau bisa terungkap semua ganjalan di dalam hati dan kemudian pilihan tetap untuk mencintai, maka relasinya bisa jauh lebih indah dan lebih dalam. Dan itu bisa. Tergantung memang, sudah berapa lama memori dan kenangan indah dirajut bersama. Biasanya kalau sudah puluhan tahun, sudah begitu banyak kenangan indah yang mengakar dan menjadi kekuatan relasi itu. Entah orang tua meninggal, bagaimana bersama-sama menghayati saat duka. Entah rekreasi bersama, di luar negeri, keindahan yang dialami bersama. Kelahiran anak, merawat pasangan ketika sakit. Semua kenangan indah itu sudah begitu lama dan jangan ditinggalkan begitu saja. Karena itu bisa menjadi kekuatan. Maka kalau terjadi perselingkuhan, cobalah teliti. Ini sebab kehancuran relasi atau sebetulnya adalah alarm dari relasi yang sudah lama rusak. Mungkin karena ada sebab-sebab kerusakan relasi termasuk yang keempat tadi saya sebut itu. Indifferent, neglect, violence, dan juga penghinaan. Memandang rendah, kurang menghargai. Tetapi kenangan indah bisa mengembalikan. Dan keputusan untuk kembali mencintai dan setia kepada janji perkawinan bisa mengembalikan. Harus sabar dan ingat kekuatan Tuhan. Yang tidak terjadi perselingkuhan, jangan selingkuh. Karena itu membuat relasi menjadi lebih berat. Tetapi yang sudah terjadi, coba teliti. Mungkin ini akibat dari relasi yang tidak jalan. Dan bisa menghancurkan relasi yang sebenarnya. Dengan kekuatan Tuhan, kita pasti bisa. Handle yourself with care, because you are so loved by God. Tuhan memberkati.